Bapak Ibu yang terkasih, belakangan Evangelis Daud-Tony semakin banyak menerima tekanan, olok-olok, bahkan menerima serangan dari orang-orang yang selalu nyinyir terhadap pelayanan beliau. Padahal sudah berbagai upaya dilakukan Evangelis Daud-Tony untuk meminimalisir hal tersebut. Contohnya, beliau tidak pernah menggunakan akun apapun untuk aktif di media sosial, bahkan tidak punya akun YouTube. Ini tentu salah satu cara atau hikmat yang dari Tuhan supaya beliau tidak dapat diserang langsung. Tetapi belakangan ada orang-orang yang sengaja memang dengan gencar bukan hanya menyerang pengajaran Evangelis Daud-Tony, tetapi juga sudah menyerang personal, sudah merendahkan, menyuarakan ujaran kebencian, bahkan juga melakukan pencemaran nama baik. Ini patut disayangkan sebab pelakunya adalah orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang juga mengaku mengasihi Tuhan. Tentu ada etika yang pantas yang dapat diambil bila mana ada orang-orang yang merasa pengajaran Evangelis Daud-Tony menyimpang atau sesat. Bukan malah sebaliknya melakukan hal yang jahat untuk meredam pelayanan Evangelis Daud-Tony. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan respon dari Evangelis Daud-Tony. Sepertinya memang beliau ingin mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Jikalau di masa lampau Evangelis Daud-Tony selalu menekankan pengampunan tanpa membalas, mendoakan, bahkan diam saja, tetapi kali ini sepertinya berbeda. Evangelis Daud-Tony memberikan ultimatum atau lebih tepatnya peringatan kepada orang-orang yang selalu nyinyir, yang bukan hanya meragukan pengajarannya tetapi juga sudah menyerang dirinya sebagai seorang hamba Tuhan atau menyerang personal. Maka beliau merasa perlu mengambil tindakan yang terukur, tindakan yang pantas, tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Sekali lagi saya berharap kita tidak merasa Evangelis Daud-Tony terlalu angkuh dalam menyatakan peringatan yang baru saja dia sampaikan kepada saudara dan saya. Tetapi ini lebih kepada responnya untuk menjaga nama baiknya. Responnya untuk berupaya meredam berbagai perilaku yang tidak pantas dari orang-orang yang nyinyir terhadap pelayanannya. Tetapi saya juga mau katakan kepada saudara dan saya bahwa firman Tuhan sendiri tidak membenarkan hal tersebut. Ingat, Yakobus dengan tegas dan juga cukup panjang membahas tentang bahaya dosa lidah. Seperti misalnya di beberapa ayat yang akan saya baca ini. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus 3 ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Mari perhatikan, konteks ayat ini adalah Yakobus ingin menasihatkan orang percaya lainnya. Ya, saudara dan saya yang mengaku Kristen, supaya menjaga lidah kita dengan tertib, dengan arif dan bijaksana. Ingat firman Tuhan katakan, cepatlah mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Sebab itu lebih bermanfaat dengan kita mendengarkan keluh kesah orang, mendengarkan nasihat, mendengarkan pengetahuan, maka kita akan semakin dibangun lewat itu. Tetapi kalau kita terlalu banyak mengumpat, melontarkan kata-kata,
kadang kita lupa apakah kata-kata itu bermanfaat atau malah sebaliknya menjadi mudarat bagi kita. Nah, di sini seperti yang dikatakan sebuah pepatah bahwa lidah tak bertulang. Saudara dan saya harus tetap memperhatikan lidah kita. Harus tetap untuk menjaga lidah kita supaya hanya kata-kata berkat, hanya kata-kata yang manis, yang membangun, yang bisa kita ucapkan atas tuntunan atau bimbingan Roh Kudus. Andai pun Evangelis Daud Tony Anda rasa bersalah atau bahkan sesat, tentu tidak dibenarkan Anda melakukan kejahatan yang lebih lagi dengan cara memfitnah, menyatakan ujaran kebencian, ataupun menyerang personal dengan membabi buta. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan kepada kita, saya berharap kita semua tidak ragu untuk menuliskan komentar di kolom komentar, tetapi jadilah bijak, supaya komentar kita menjadi berkat pula bagi orang yang membacanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks pelayanan Evangelis Daud Tony, berulang kali dalam berbagai kesempatan, Evangelis Daud Tony sudah mengatakan bahwa beliau bukanlah seorang nabi. Beliau hanya merasa mendapat pesan Tuhan dan berusaha taat dengan cara melakukannya. Dan lagi, Evangelis Daud Tony tidak pernah mempromosikan diri untuk selalu diundang. Ingat, gerejalah atau komunitas-komunitas tertentulah yang selalu bersemangat untuk mengundang beliau. Dan sampai hari ini, lebih dari puluhan juta kali video tentang Daud Tony ditonton. Terlepas dari bermanfaat atau tidak, tetapi tema yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony selalu menarik untuk diperhatikan, dicermati, digali, bahkan dibahas. Satu hal yang memberkati kita tentunya, Evangelis Daud Tony sebagai hamba Tuhan cukup berani tampil ke publik untuk menyatakan apa yang dia anggap benar. Dan itu tentu lebih baik dari orang-orang yang hanya bersembunyi di kolom komentar dengan akun-akun palsu, ataupun dengan akun-akun yang tidak bertanggung jawab, kemudian melontarkan cacian makian, atau bahkan menyerang dirinya secara personal lewat kata-kata yang tidak membangun. Tentu itu bukanlah sikap yang gentleman. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan rasa rendah hati, saya ingin mendorong kita semua untuk berhati-hati dengan lidah kita. Saya sampai hari ini yakin bahwa buat Bapak Ibu yang masih nyinyir dengan pelayanan Evangelis Daud Tony, sebenarnya punya hati yang mengasihi Tuhan, tetapi karena pemahaman yang berbeda dengan Evangelis Daud Tony, maka tanpa dapat menguasai diri, akhirnya melontarkan kata-kata yang kurang pantas, baik itu di kolom komentar ataupun di media sosial lainnya. Maka seperti yang diharapkan Evangelis Daud Tony yang kita barusan dengar, berhentilah, stoplah, dan bertobatlah. Sebab tentu ada lebih banyak pelayanan atau pekerjaan yang lebih bermanfaat dari itu semua. Biarlah Tuhan yang bertindak jikalau memang Evangelis Daud Tony semena-mena melakukan pelayanannya. Kita percaya Tuhan kita hidup. Tetapi sampai hari ini apa yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony, kita melihat kebenarannya terjadi di depan mata. Dan selalu pesan Tuhan yang dia sampaikan adalah untuk mendorong kita semakin takut akan Tuhan, semakin mencari Tuhan. Jadi saya pikir daripada terus menyerang Evangelis Daud Tony, berdoalah untuk dia. Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus, tetapi memiliki fungsi, cara dan gaya berbeda-beda, beragam tetapi satu. Bahkan yang mungkin kita menganggap diri kita yang paling kecil sekalipun, di mata Tuhan kita dapat bermanfaat untuk hormat dan kemuliaannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai selesai. Jikalau video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan kepada teman-teman yang lain. Mari kita bertumbuh bersama untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.